sekarang berada di salah taman Kembangan Desa. Assalamualaikum, selamat pagi. Ketemu lagi di channel saya Hingga Hello 98. Pagi hari ini saya berada di salah satu taman ya, taman yang namanya Marabahan, Kota Bahalap. Jadi salah satu taman yang ada di Kota Bahalap, kota Kabupaten Baritokwala. Jadi Taman Marabahan Kota Bahalap ini terletak di seputar Jembatan Rumpiang. Jadi begitu Anda memasuki Kota Marabahan, Anda akan melewati taman yang namanya Marabahan Kota Bahalap. Jadi seperti yang ada di belakang saya ini, ada namanya Marabahan Kota Bahalap. Bahalap diambil dari bahasa baku Mumbai ya. Jadi kependekan dari Barasih, Harum, Langkar, dan Pantas. Nah ini ada beberapa taman yang menghiasi Marabahan Kota Bahalap. Jadi salah satunya Taman Marabahan Kota Bahalap. Jadi Bahalap ini diambil dari bahasa baku Mumbai, salah satu suku yang mendiami pinggiran Sungai Barito, pesisir Sungai Barito, dari Marabahan ke utara sana sampai ke Kabupaten Murung Raya. Jadi salah satu suku Bakumpai, jadi yang mendiami pesisir Sungai Barito. Jadi ini salah satu suku asli yang mendiami Kota Marabahan dan sekitarnya. Saya akan meliput beberapa taman ya, kurang lebih ada 7 taman yang ada di Kota Marabahan, Kota Bahalap ini yang menghiasi Kota Marabahan. Pertama saya akan meliput Taman Marabahan Kota Bahalap. Jadi yang lokasinya persis berada di bawah Jembatan Rumpiang. Begitu Anda memasuki Kota Marabahan, sebelum Anda menaiki Jembatan Rumpiang, maka Anda akan melewati salah satu taman ini. Baik, kita ikuti liputannya. Jadi sebelum teman-teman sekalian melintas di atas Jembatan Rumpiang, teman-teman akan melewati taman ini ya. Nah ini, jadi bagi teman-teman yang memasuki Kota Marabahan dan akan melintasi Jembatan Rumpiang, maka akan melewati Taman Marabahan Kota Bahalap ini. Nah ini teman-teman. Ini teman-teman sekalian, jadi taman ini ya berfungsi sebagai taman kota ya. Jadi di samping tempat rekreasi juga bermanfaat ya sebagai jantung kota ya. Jadi di samping tempat rekreasi dimanfaatkan untuk tempat olahraga sebagai sarana ilmu pengetahuan juga. Nah, taman ini, nah ini teman-teman, lokasinya cukup luas ya. Jadi cukup luas dan cukup rindang ya. Jadi banyak pepohonan yang
tanam di sini. Juga ada beberapa kasibu ya, tempat duduk-duduk warga sekitarnya. Biasanya pada pagi hari ya, pada hari-hari tertentu dimanfaatkan sebagai tempat olahraga ya, baik itu senam aerobik, senam kesegaran jasmani oleh masyarakat yang ada di sekitar Taman Bahalap, Taman Marabahan, Kota Bahalap ini. Jadi persis berada di Jembatan Lumpiang ya. Wih. Taman Marabahan, Kota Bahalap. Ini biasanya ya pada hari-hari tertentu, hari Minggu, jadi dipergunakan sebagai tempat sarana olahraga ya, baik senam aerobik maupun senam kesegaran jasmani oleh masyarakat yang ada di sekitar taman ini. Masyarakat yang ada di sekitar Taman Marabahan, Kota Bahalap. Taman ini dibangun tentu dalam rangka mempercantik ya, di sekitar Jembatan Lumpiang. Karena Jembatan Lumpiang ini merupakan salah satu jembatan kebanggaan masyarakat Marabahan khususnya dan masyarakat Kabupaten Malitokuala pada umumnya. Jadi salah satu sarana untuk mempercantik di sekitar area Jembatan Lumpiang. Ini biasanya kalau hari Minggu ya ramai sekali ya dipergunakan oleh masyarakat yang ada di sekitar Taman Marabahan Kota Bahalap ini, terutama yang berolahraga di pagi hari seperti yang dilihat pada liputan ini. Saya akan meliput beberapa taman yang ada di Kota Marabahan ya. Jadi kurang lebih ada 7 taman yang ada di Kota Marabahan ini.
Ini biasanya bagi masyarakat yang akan masuk Kota Marabahan akan melewati taman ini ya. Nah ini akan melewati taman ini sebelum mereka menaiki jembatan Rupiang. Itu terlihat dari kejauhan. Jadi sebelum memasuki Kota Marabahan akan melewati salah satu taman ya. Jadi yang saya sebut dari Taman Marabahan Kota Mahalah. Nah ini kelihatan ya konkret daripada jembatan Rupiang. Baik teman-teman, kita akan lanjut ya. Saya akan lanjut untuk meliput taman-taman yang lainnya ya. Jadi taman-taman yang lainnya yang ada di Kota Marabahan. Sekarang kita berada di Taman Pematang Bastun ya. Jadi Taman Pematang Bastun ini lokasinya berada di seputaran lapangan 5 Desember Marabahan. Nah ini Taman Pematang Bastun ini diberikan nama ini untuk mengenang salah satu nama yang berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, sebelum Marabahan ini berbentuk sebuah kota ya. Jadi dulu itu desa ya. Jadi desa kecil yang penduduknya juga masih sedikit, dimana di kiri kanannya adalah sawah ya, tumbuh pohon-pohon besar dan belukar. Jadi ada di satu tempat ya yang dinamakan oleh masyarakat Marabahan pada saat itu Pematang Bastun. Jadi pematang ini semacam jalan ya, tempat berjalan di atas sawah ya, karena kiri kanannya sawah, terus tumbuh pohon-pohon besar, banyak hutan pada saat itu ya. Mungkin pada mungkin sekitar puluhan tahun yang lalu ya. Saya juga masih kecil ya, masih SD ya, mungkin sekitar tahun 65, 70 ya. Jadi ada satu tempat ya, dimana di situ ada semacam bukit ya, bukan tanah ya. Mayoritas hutan ada di kanannya sawah, pohon-pohon besar. Jadi ada semacam bukit. Memang sedikit angker juga ya, jadi dinamakan pematang. Jadi pematang itu semacam jalan atau gundukan tanah hingga ke sawah-sawah di tempat masyarakat berjalan kaki di situ, semacam jalan setapak gitu. Jadi dikatakan pematang ini sepengetahuan saya ya, karena saya pada saat itu masih kecil ya, saya masih sekolah dasar SMP, saya juga masih di sini. Jadi dikenal dengan
pematang, jadi jalan ya di atas sawah ya, di pinggirnya sawah, kiri kanan sawah, ada pohon-pohon besar ya, hutan namanya, hutan lah pada saat itu, penduduknya juga masih sedikit, jadi dinamakan pematang Bastun. Dan sekarang setelah Marabahan berbenah menjadi sebuah kota ya. Nah, jalannya juga mulus, jadi maka dibuatkan sebuah jalan yang melintas ya, yang dimana disebut Pematang Bastun saat itu. Sekarang lagi ke jalan yang namanya Jalan Ais Nasution ya. Jadi Jalan Ais Nasution pada saat itu berpuluh-puluh tahun yang lalu itu ada suatu tempat yang dinamakan Pematang Bastun. Makanya untuk mengenang nama itu maka dibuatlah taman ini Pematang Bastun. Jadi sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah ya, tapi seperti itulah ceritanya sehingga dinamakan Taman Pematang Bastun. Coba mari kita masuk ke dalamnya ya. Ada beberapa taman yang ada di seputaran lapangan 5 Desember ini. Samping Taman Pematang Bastun ada Taman Palagan 5 Desember, terus ada Taman Raja Tumpang. Nanti kita juga akan menutup kedua taman tersebut. Taman ini biasanya sore hari ya, jadi sore hari ramai sekali ya dikunjungi oleh masyarakat Marabahan dan sekitarnya, jadi sebagai sarana rekreasi ya. Samping juga taman ini sebagai taman kota ya, jantung kota ya.
Sekarang kita berada di Taman Palagan 5 Desember. Mari kita liput ke dalamnya. Nah, ini teman-teman, Taman Palagan 5 Desember ya, juga berada di lingkungan lapangan 5 Desember Marabahan, persis berada di pusat kota ini, sebagai taman kota ya. Nah ini teman-teman, Palagan 5 Desember. Nama ini juga dibuat ya untuk mengenang perjuangan rakyat Marabahan, karena pada tanggal 5 Desember itu ya, dimana diperingati sebagai Hari Perlawanan Rakyat Marabahan dalam melawan penjajah ya, guna merebut kemerdekaan ya, mempertahankan kemerdekaan, sehingga di sini juga dibangun ya beberapa monumen ya. Nah ini teman-teman, monumen Palagan 5 Desember. Nah, ini. Jadi cukup rindang sekali, dan ini taman ini cukup lama juga ya, dibuat oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala guna mempercantik dan memperindah kota Marabahan yang dengan motonya adalah Kota Bahalap, Warasih, Harum, Langkar, dan Pantas. Nah ini teman-teman, jadi salah satu taman yang persis berada di pusat kota dan sudah cukup lama juga dibangun oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Persis berada di pusat kota Marabahan. Ini cukup rindang, cukup nyaman ya. Banyak pepohonan yang sudah cukup tua juga ya. Ini salah satu tugu ya. Juga sebuah tugu di sini. Palagan 5 Desember. Di mana di atasnya ada semacam senjata ya, yang dinamakan oleh masyarakat Marabahan ini Raja Tumpang. Dan nanti kita akan liput juga berikutnya ya, Taman Raja Tumpang juga tidak jauh berada di seputaran tempat ini. Jadi semacam senjata ya, Raja Tumpang. Jadi semacam keris tapi pendek ya, yang dinamakan oleh masyarakat Marabahan suku Bakumpai ya, orang Bakumpai, Raja Tumpang. Jadi semacam keris tapi agak pendek ya. Jadi kita kenal juga kalau di Jawa Barat itu ya, namanya senjata kujang. Nah, semacam itulah bentuknya, tapi agak pendek ya, lurus seperti keris tapi agak kecil. Namanya Raja Tumpang. Jadi kalau di Sulawesi itu kita kenal dengan senjata batik ya, Raja Tumpang. Jadi tempat ini cukup ramai juga ya, dipergunakan oleh masyarakat sekitarnya, tempat rekreasi, sarana rekreasi ya. Di samping tadi juga berfungsi sebagai taman kota ya, paru-paru kota.
Baik, kita lanjut ya. Jadi tidak jauh dari tempat ini ada salah satu taman lagi ya, namanya Taman Raja Tumpang. Ini Taman Raja Tumpang, nah, teman-teman. Baik, kita ikuti liputannya ke dalam ya. Ini juga sudah dibuat sarana bermain untuk anak-anak ya. Ini Taman Raja Tumpang ya. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi kenapa diberi nama Raja Tumpang? Jadi Raja Tumpang ini semacam senjata ya, milik masyarakat suku Dayak Bakumpai ya. Jadi bentuknya seperti keris, pendek ya. Jadi senjata khas suku Bakumpai yang dinamakan Raja Tumpang. Sehingga taman ini diberi nama Taman Raja Tumpang. Ada beberapa sarana di sini karena bermain untuk anak-anak ya. Baik teman-teman, kita akan lanjut ya, meliput salah satu taman lagi ya, yang ada persis di pinggiran Sungai Barito ya. Jadi namanya Taman Surya Lestari. Jadi lokasinya berada di seputaran kantor pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Baik, kita ikut liputannya. Kita sekarang berada di salah satu taman lagi ya, namanya Taman Surya Lestari. Jadi Taman Surya Lestari ini berada di seputaran kantor pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan kediaman Bupati Barito Kuala. Jadi taman ini salah satu taman tertua ya, kalau tidak salah sepengetahuan saya. Samping taman-taman yang lainnya, jadi ini salah satu taman tertua di Kota Marabahan. Jadi Taman Surya Lestari ini persis berada di pinggiran Sungai Barito ya. Ini Sungai Barito. Baik, mari kita liputannya ke dalam ya. Ada juga tempat sarana bermain ya bagi anak-anak. Nah ini kan di sini juga dibuatkan simbol-simbol lalu lintas ya, sama untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan bagi mereka yang berkunjung ke sini, simbol-simbol lalu lintas. Jadi ini juga sebagai sarana pendidikan, salah satu sarana pendidikan terutama bagi anak-anak ya yang masih belum mengenal simbol-simbol lalu lintas. Salah satu taman kota tertua di Kota Marabahan. Kalau tidak salah sepengetahuan saya tahun 2000 ya sudah ada taman ini.
memang lokasinya tidak terlalu luas ya. Taman Sungai Lestari ini. Taman-taman yang saya liput tadi adalah taman-taman yang berada di seputar Kota Marabahan ya. Jadi masih ada taman-taman lainnya ya, yang ada di pusat perkantoran, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman. Tapi taman-taman berikutnya. Sungai Barito ya, di Kota Marabahan ini persis berada di pinggiran Sungai Barito ya, salah satu sungai terpanjang di Indonesia ya, selain Sungai Kapuas di Provinsi Kalimantan Barat, memanjang dari selatan ke utara di beberapa kabupaten kota, Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, ke utara lagi Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Morong Raya. 3 kabupaten tadi berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bermuara di selatan sana di Laut Jawa ya, muaranya berada di Laut Jawa. Baik teman-teman, sekian dulu ya liputan saya. Ada beberapa taman kota di sekitar Kota Marabahan yang saya liput hari ini. Dan bagi yang nonton video saya ini, jangan lupa ya dukung channel saya dengan subscribe, like, komen di bawah ini ya.